Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Baiklah teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan gagal paru akut atau sering disebut dengan akut lung failure atau ALF. Nah, sekedar kita mengetahui ALF atau akut lung failure, latar belakangnya yang mana akut lung failure ini sering disebut kegagalan atau sering dikenal dengan kegagalan pernafasan akut. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita jarang mendengar penyakit dengan gagal paru akut atau akut lung failure karena hal ini penyakit ini berkembang dengan adanya sebelumnya itu ARDS atau gangguan pernapasan akut sindrom, sehingga dapat disimpulkan dari gangguan pernapasan akut sindrom berjenjang atau berkembang menjadi akut lung failure. Nah, pengertian dari akut lung failure atau gagal paru akut adalah gagalnya sistem paru untuk mempertahankan pertukaran gas yang memadai dalam paru. Nah, ALF ini terjadi akibat kekurangan kinerja dari sistem paru, yang mana biasanya akut lung failure ini terjadi akibat kelainan yang telah mengubah fungsi normal sistem paru sedemikian rupa sehingga menurunkan dorongan ventilasi. Nah, dari situ kita dapat mengambil klasifikasi dari ALF ini. Diklasifikasikan dalam dua, yaitu yang pertama gagal napas normokapnik hipoksemik atau tipe 1, yang mana gagal napas normokapnik hipoksemik tipe 1 ini dengan tekanan oksigen arteri rendah atau PaO2-nya itu rendah, dan tekanan karbon dioksida arteri normal atau PaCO2-nya normal. Yang kedua itu gagal napas hipoksemik hiperkapnik tipe 2, yang mana ini pasiennya dengan PaO2 rendah dan PaCO2 tinggi. Nah, kedua klasifikasi dari gagal paru akut ini atau ALF ini tergantung pada analisa gas darah arteri pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas etiologi dan faktor risiko dari ALF. Yang pertama itu kita bahas faktor risiko. Faktor risiko dari ALF ada dua, cedera langsung dan cedera tidak langsung. Yang mana cedera langsung ini adalah cedera di mana epitelium paru-paru mengalami kerusakan langsung. Contohnya itu cedera langsung itu aspirasi, penghirupan racun, paru-paru memar, pneumonia, toksisitas oksigen. Sedangkan cedera tidak langsung itu adalah luka di mana penghinaan terjadi di tempat lain di tubuh dan mediator ditularkan melalui aliran darah ke dalam paru-paru. Contoh dari cedera tidak langsung: sepsis, hipertransfusi, bypass kardiopulmoner, dan pankreatitis parah. Nah, selanjutnya itu etiologi ada dua. Yang pertama itu di luar paru dan di dalam paru. Di luar paru contohnya itu di dalam otak. Di dalam otak itu etiologinya akibat dari overdosis obat atau opioid sedatif. Yang kedua itu trauma atau lesi otak. Nah, di dalam sumsum tulang belakang, karena etiologinya itu
poliomyelitis. Sedangkan di dalam torak itu etiologinya trauma dada. Dan yang kedua, etiologi yang kedua itu di dalam paru. Di dalam paru contohnya di dalam saluran napas bawah alveoli. Di dalam saluran napas bawah alveoli itu seperti PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Ya, yang kedua asma, bronkiolitis, fibrosis kistik, dan pneumonia. Nah, selanjutnya itu patofisiologi dari akut lung failure atau ALF. Patofisiologi dari ALF terbagi dari 3 fase. Yang pertama itu fase eksudatif. Fase eksudatif adalah disebut dengan fase akut terjadi atau 20 atau 72 jam pertama setelah serangan awal. Yang kedua itu fase fibroproliferatif, di mana fase ini adalah fase penyembuhan. Yang ketiga itu fase resolusi. Fase resolusi ini adalah fase pemulihan. Selanjutnya penata laksanaan ALF. Nah, yang selanjutnya penata laksanaan ALF atau akut lung failure ada 5. Yang pertama ventilasi. Nah, pasien dengan ALF diventilasi dengan metode atau dengan mode ventilasi volume seperti ventilasi bantuan atau kontrol atau sinkronisasi antar ventilasi mitten mandatori dengan volume tidal disesuaikan untuk memberikan 10-15 ml kilogram. Yang kedua, volume tidal yang rendah. Volume tidal yang rendah ini menggunakan volume tidal yang lebih kecil, 6-10 ml kilogram untuk ventilasi pasien dalam upaya untuk membatasi efek barotrauma dan volutrauma, yang mana tujuannya untuk memberikan volume tidal maksimum dengan tetap mempertahankan tekanan jalan napas kurang dari 30 cm HO. Yang ketiga, hiperkapnia permisif. Hiperkapnia permisif ini menggunakan ventilasi volume tidal yang rendah dalam hubungan dengan frekuensi pernapasan normal dalam upaya untuk membatasi efek atelektrauma dan biotrauma. Yang keempat, PCV atau ventilasi kontrol tekanan. PCV ini digunakan untuk membatasi dan mengontrol jumlah tekanan di dalam paru dan mengurangi insiden volutrauma. Dan yang kelima, terapi oksigen ventilator. Terapi oksigen ventilator ini bertujuan untuk mempertahankan saturasi oksigen hemoglobin arteri 90% atau lebih dengan menggunakan tingkat oksigen rendah lebih disukai kurang dari 0,50. Nah, selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi dari ALF ada encephalopati iskemik anoksik, ada distripnia jantung, dan ada tromboemboli vena atau VTE. Nah, diagnosa keperawatan yang sering diangkat dalam menghadapi pasien dengan ALF atau akut lung failure. Yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan hipoventilasi alveolar. Yang kedua, gangguan ventilasi spontan. Yang ketiga, risiko aspirasi. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dan terima kasih untuk asuhan keperawatan pasien
asuhan perawatan kritis pasien dengan akut lung velar dan gagal paru akut. Terima kasih.